البحرية واعتزت العوالم من السرور من السفاسف والرذائل والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد نبي وحبيب النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الجزيل. أما بعد. Para ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Ketua Forum Dewan Kemakmuran Masjid Secitra Raya, yaitu akhina Mahbub Bapak Kiai Haji Agus. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Ustaz Asep Al-Jabbar. Saya kalau ngomong Al-Jabbar langsung gemeter, namanya jarang-jarang. Jadi Jawa Barat maksudnya. Ketua Dewan Syuro Forum DKM Secitra Raya, yaitu Bapak Maman. Mudah-mudahan beliau semua yang tadi saya sebutkan beserta Bapak Ikim Sadikin dan seluruh jajaran Ketua DKM Masjid Secitra Raya, mudah-mudahan usaha bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di dalam menjalin forum silaturahmi ini mendapatkan satu buah hasil, yaitu nadrah riayah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab kita lakukan ini tidak ada lain kecuali untuk menyampaikan syiar baginda Nabi Muhammad. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini di dalam momen berpuasa, sayang sekali kita nggak bisa minum teh. Tapi karena memang musola At-Taqwa kebagian di bulan suci Ramadan, Ketua DKM-nya takut modalnya, makanya ngambilnya di bulan suci. Tapi insya Allah segala apa yang kita lakukan, kalau lepas daripada aghradu dunia, niat-niat dunia, al-khulus lillah, dia ikhlas dan tidak tercampur minasyawaib, dari kotoran-kotoran, kecuali karena Allah kita lakukan ini, insya Allah ini berpahala besar dan bisa menghasilkan riayah nadrah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara, Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini yaitu meraih ampunan Allah di bulan suci. Saudara, sebenarnya ampunan Allah itu nggak mesti di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan itu bagi orang-orang yang bandanya luar biasa. Kenapa? Karena ampunannya Allah di bulan Ramadan beda dari 11 bulan yang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kecuali di dalam kehidupan kita, ketika kematian kita, ketika dibangkitkannya kita, ketika di mizan dan hisabnya kita, bahkan ketika melewati jembatan siratul mustaqimnya kita, Allah tidak menginginkan kesusahan buat kita. Allah menginginkan kebahagiaan dan keselamatan, saudara. Bahkan Allah tidak mau dosa kita itu terbawa sampai kepada kematian. Makanya kita perlu tahu ada tujuan dan manfaat-manfaat ketika Allah mewajibkan suatu kewajiban. Salah satu contoh, Allah pasang ibadah yang namanya ibadah harian, sholat 5. Tujuan dan manfaatnya apa itu sholat 5 waktu? Itu Nabi mengatakan as-sholatu ila sholat. Sholat yang kita lakukan tadi subuh
sampai ntar zuhur. Kalau kita lakukan dengan baik, cukup rukunnya, syaratnya, kemudian sunnah-sunnahnya dikerjain, itu as-salatu ila salat, kata Nabi Muhammad, mukaffiratun lima bainahun, itu menjadi penghapus antara dua sholat itu. Kalau kita ini terjebak atau kita minta maaf tergelincir berbuat dosa. Jadi Allah pasang ternyata sholat 5 waktu itu untuk menghapus dosa. Salah satu manfaatnya, dan manfaatnya banyak sekali. Ratusan ribuan manfaatnya sholat 5 waktu itu, saudara. Kemudian kita masih bandel, dipasang ibadah yang sifatnya mingguan. Apa itu? Sholatul Jum'ah. Nabi bilang lagi itu dalam hadisnya, al-jum'atu ilal jum'ah mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatul kaba'ir. Sholat Jumat yang kemarin sampai sholat Jumat yang akan datang, kalau kita kerjain ikhlas, baik, penuh dengan kekhusyuan kepada Allah, maka itu juga sholat Jumat seminggu itu kita bisa dihapuskan dosa kita, kesalahan kita dihapuskan berkat sholat Jumat kita. Tapi lagi-lagi namanya ada hamba Allah yang bandel, dipasang ibadah yang namanya tahunan, saudara. Namanya apa? Ramadan. Nabi bilang lagi dalam hadis itu terakhir, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatul kaba'ir. Ramadan yang sekarang nih sampai Ramadan yang akan datang tahun depan, kalau antara Ramadan ini setahun sampai Ramadan yang akan datang, itu jadi penghapus dosa, saudara, dan jadi pelebur dosa, dan jadi penghapus kesalahan kalau kita ini menjauhi dosa-dosa besar. Makanya heran kalau datang bulan suci Ramadan, kita ini kok dosa kita nggak bisa habis. Ada apa yang salah kita? Apa iman kita tidak merespon atau ada yang lain? Saudara, Nabi Muhammad itu kalau mengeluarkan satu kata, satu hadis, itu tidak pernah sia-sia. Ada tujuan, ada manfaat. Satu contoh, Nabi bilang, kita sudah hafal ini hadis. Nabi bilang, idza dakhala syahrul ramadan futihat abwaabul jannah. Kalau datang bulan suci Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga. Wa quliqat abwaabun nar. Ditutup pintu-pintu, bukan satu pintu, pintu-pintu. Wa suffidatis syayatin. Dan diikat, dibelenggu daripada saya. Saudara, timbul pertanyaan, itu pintu surga buat apa dibuka? Toh kita kan masuk surganya nanti di akhirat. Itu pun kalau kita ditakdirkan menjadi penghuni surga. Apa tuh tujuan dan manfaat yang Allah buka? Pintu surga selama bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan. Saudara, jangan salah. Itu ada keterangan dalam asbabun nuzul hadisnya. Ternyata pintu surga ketika dibuka, saudara, ada angin segar yang berhembus dari dalam surga, kemudian dia ini turun ke bumi. Apabila menerpa mengenai kita, badan orang-orang beriman, dia jadi semangat, dia jadi giat di dalam beribadah dan mentaati Allah. Makanya jangan heran kalau bulan Ramadan orang yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah baca Quran 11 bulan dia nggak pernah pegang Quran. Begitu Ramadan dia pegang Quran. Itu juga baca Qurannya 5 menit 10 menit udah nggak kuat, banyakan muak. Kadang-kadang huruf H ini berubah, ini jim apa kho apa H. Kenapa? Karena 11 bulan itu Quran nggak pernah dibuka, dibukanya cuma bulan suci Ramadan. Terkadang itu Quran sama sepatu kantornya lebih bersih sepatu kantor, saudara. Apa bihadal hadis wa antum mudhibun. Quran itu cuma jadikan pajangan di rumah. Berdebu dia. Saudara, ini bantuan dan dukungan Allah yang pertama. Pintu surga dibuka. Kemudian keluar dari dalam surga itu angin segar.
apabila mengenai kita nih, kita jadi semangat di dalam beribadah dan mentaati Allah. Dukungan dan bantuan Allah kedua, wa ghuliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Artinya kebalikannya. Orang beriman di bulan suci Ramadan tidak terpikirkan, tidak sama sekali dia terpikirkan dan tidak sama sekali dia mau memaksiati Allah, membangkang kepada Allah. Yang ketiga, wasufilati syayatin. Setan itu dibelenggu, diikat. Dalam riwayat setan itu ditempati di samudra yang hanya Allah yang tahu. Gak ada lagi makhluk yang tahu. Diikat di situ, di penjara itu. Saudara, timbul pertanyaan. Kenapa seseorang itu malas mentaati dan beribadah kepada Allah? Faktor penyebabnya ada 3. Yang pertama, karena bisikan setan. Karena bisikan setan. Itu Ramadan udah diikat, udah dibelenggu setan. Bisikan setan seperti apa? Kita baru pulang kerja, nyampe rumah udah mendekati sholat isya. Begitu baru berbahan 10 menit, azan sholat isya berkumandang. Begitu berkumandang, kita langsung bergegas untuk datang ke musholaan. Setan bilang, bisikin setan, bulan, kamu ini kan capek, baru pulang nyari nafkah yang wajib buat istri dan anak. Sudahlah, ntar aja sholatnya. Toh juga sholat isya panjang waktunya. Maka bisikan tersebut kalau dia lawan, enggak, saya mau sholat berjamaah. Setan bisikin lagi, ya sudah, kamu mau sholat berjamaah, iya, itu kan ada anak istri di rumah. Kenapa kamu mesti ke musola takwa? Saudara, kalau bisikan itu mengalahi dia, imannya dia, akhirnya dia berkata, oh iya benar juga ya. Ya sudahlah, saya sholat isya di rumah. Saudara, akhirnya karena kalah dia bisikannya dengan syaitan, akhirnya dia malas di dalam mentaati dan beribadah kepada Allah. Cuma bulan Ramadan ini sudah diikat itu setan, jadi udah gak bisikin lagi. Maka timbul pertanyaan, Kiai, Habib, Ustadz, Ajengan, setan itu udah diikat, tapi kok saya masih malas aja ibadah? Jawabannya gimana tuh Kiai? Jawabannya, dalam sehari itu setan itu bisikin ente berapa kali? Sebelum Ramadan 11 bulan, dalam sehari itu setan itu ngalahin ente berapa jam? 20 jam apa 23 jam? Itu sehari dikalahin kita 20 jam, 23 jam kadang-kadang. Kadang-kadang ya, kita jadi hamba beriman ketika di masjid aja sama di musola. Kalau di rumah udah malas aja, maunya depan TV, maunya buka HP. Wah, kalau buka HP berjam-jam saudara. Maka saudara, itu setan bilang, ya gak apa-apa, Tuhan Allah ikat saya ya. Toh dia 11 bulan ya, selama 11 bulan setiap hari bisa 10-20 jam saya kalahin ya. Program dan sistem saya di badannya dia sudah berjalan, walaupun saya diikat sama Tuhan. Jadi udah ada bangunan itu di badannya dia. Saudara, faktor kedua, kenapa orang malas mentaati dan ibadah kepada Allah? Faktor kedua, syahwat sama nafsu. Kemudian datang lagi bantuan dan dukungan Allah di bulan suci Ramadan. Apa? Berpuasa. Tidak ada senjata yang paling ampuh, ya, senjata yang paling benteng, yang paling kuat di dalam menekan hawa nafsu dan syahwat seseorang manusia melebihi daripada berpuasa. Bantuan dan dukungan Allah, kita datang bulan Ramadan disuruh puasa, biar nafsu dan syahwatnya kita ini bisa kita kendalikan. Ya, bisa kita kendalikan. Kemudian saudara, buktinya apa? Bahwa berpuasa itu adalah alat senjata yang paling kuat di dalam mengalahkan hawa nafsu dan syahwat. Nabi bilang, ya ma'syarus syabab, hei anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa saja di antara kalian yang pribadi orang yang bertakwa kepada Allah. Gak mungkin Pak 30 hari kalau dia lakukan puasanya seperti ini, gak bisa dia menjadi pribadi orang bertakwa. Saudara, sampai Nabi Muhammad bilang,
masalah ampunan. Nabi bilang, man adraka Ramadan, siapa yang menjumpai bulan suci Ramadan, alias umurnya dipanjangkan sampai dia ini bisa menjumpai Ramadan 30 hari sampai malam takbir. Walam yukfar lahu, tapi Ramadan itu tidak membuat dosanya habis, dosanya diampuni. Illa ab'adahullah, maka Nabi bilang, maka Ramadan itu tidak membuat dosanya diampuni, maka saat itu orang itu tidak tambah dekat kepada Allah, malah semakin jauh dari jauhnya. Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan, kul amin ya Rasulullah, katakan amin wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, amin. Maka Rasulullah menjawab, Bapak saudara, jangan main-main dengan aminnya Rasulullah. Aminnya Rasulullah itu dikabulkan. Jadi kalau kita ini masih main-main di bulan suci Ramadan, sedangkan Ramadan sudah berlalu 15 hari, sekarang hari ke-16, tapi kita belum bisa menjadi pribadi yang menyerahkan. Kita punya waktu, kita punya badan, kita punya otak, kita punya mata, kita punya mulut, kita punya kuping, kita punya tangan, kita punya kaki, dan kita punya jasad kepada Allah. Maka jangan salahkan saudara. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau dalam kitab Tanbihul Muqtarin, beliau mengatakan, man lam yahbis jawarihahu 'anil ma'asi fa huwa muftir. Siapa yang tidak bisa memenjarakan anggota tubuhnya ketika datang bulan suci Ramadan, mata masih melihat YouTube. Itu kan banyak orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah, tidak tahu tujuan, muka-muka yang tidak pernah beruntung itu di YouTube banyak. Kita jangan lihat YouTube, aurat kemana-mana. Iya, saya nggak pernah lihat di jalan. Aurat masuknya ke rumah, ke dalam kamar. Nauzubillah semua. Kenapa? Karena ada YouTube, Pak. Kualitas puasa seperti ini saudara tidak mungkin bisa membuahkan hasil ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang sebelum Ramadan tadinya dia ditulis sebagai calon penghuni nerakanya Allah, tapi gara-gara dia puasa Ramadan, dia jalankan dengan sebaik-baiknya, dia sholat tarawih dengan sebagus-bagusnya, dia baca Quran dengan tadabburnya, dan dia benar-benar hidupkan pada malam-malamnya, maka orang tersebut dirubah oleh Allah menjadi calon penghuni surga. Makanya 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, maghfirah, 10 hari ketiga adalah idkhul minan. Ini kita masuk 10 hari kedua, Pak. Jangan sampai kita sia-siakan begitu saja, saudara. Ini kelihatannya karena memang gak ada sarapan sama teh, jadi berantuk. Saudara, saya disuruh ceramah 45 menit. Kalau menurut saya kelamaan 45 menit. Harusnya 5 menit, 10 menit cukup. Itu udah 10 menit kalau nggak salah, ya. Saudara, terakhir, kapan mata kita ini melihat wahyu firman-Nya Allah? Pernah satu kali Imam Ahmad bin Hanbal ra'a Rabbul Izzah di mana? Dia bermimpi melihat Allah dalam tidurnya. Maka dia bertanya, ya Rabb, ma afdalul mutaqarribuna yataqarrabuna ilaik. Apa amalan yang paling afdal apabila seseorang itu ingin dekat kepada engkau, maka dia menjadi orang yang paling dekat. Maka dalam mimpinya Imam Ahmad bin Hanbal, Allah menjawab, bikalami ya Ahmad, dengan firman saya, wahyu saya. Kemudian dia tanya lagi, bifahmin atau bighairi fahmin, bacanya paham atau tidak paham, wahai Allah. Maka Allah menjawab kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bifahmin atau bighairi fahmin, selama dia baca Quran, dia paham atau dia tidak paham, maka saat itu posisinya dia menjadi orang yang sangat dekat kepada saya, kata Allah Subhanahu. Itu Imam Ibn Amr ibn Salah, beliau mengatakan qiraatul Quran karamatun akramahullahu lil bashar fa
innal malaikata lam yu'ta dzalik wa innaha harisun an istima'ihi minal ins. Membaca Quran ini kemuliaan. Yang Allah berikan kemuliaan itu hanya kepada manusia. Malaikat nggak dikasih. Ya. Malaikat nggak dikasih. Fa innal malaikata lam yu'ta dzalik. Malaikat nggak dikasih itu kemuliaan baca Quran. Kemudian fa innaha, sesungguhnya malaikat harisun, dia itu sangat tidak pernah merasa puas anistima'i minal ins, di dalam mendengarkan bacaan Quran dari manusia. Jadi kalau kita baca Quran itu malaikat kalau lagi lewat langsung duduk di samping kita, depan kita, Pak, dengerin bacaan Quran. Kemudian saudara, kalau kita khatamkan Quran di Ramadan, ya, 70.000 malaikat itu turun dan mengaminkan kita punya doa. 70.000. Makanya kalau kita khatam Quran dianjurkan jangan sebelum subuh. Jangan. Kapan? Habis subuh atau habis maghrib. Kenapa? Fa innal malaikata yastaghfiruna liman khatamal Quran minal maghrib ilal fajr. Apabila dia hatamkan Qurannya di maghrib, maka dia dimintain ampun sama 70.000 malaikat sampai subuh. Kalau dia hatamkannya subuh, dimintain ampun oleh malaikat yang jumlahnya 70.000 lebih sampai terbenam matahari. Ini kagak. Mau maghrib tinggal 10 menit, dia hatam Quran. Ya udah, malaikat minta ampunnya sebentar. Jadi ada caranya, ada keifiannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, karena saya lihat ini para ketua DKM-nya ya sudah pada ngantuk, ya, ingin sudah terbayang kasur yang ada di rumah, ya. Dan juga mungkin ada yang mau baca Quran, ada mau yang beramal dengan amalan yang lain. Mudah-mudahan perkumpulan kita bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita sekalian. Allah hapuskan segala kesalahan kita sekalian. Sebab apabila dosa terbawa kepada kematian, maka saat itulah kita menjadi orang yang sangat sial dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karenanya, pandai-pandailah memahami tujuan dan manfaat diwajibkan oleh Allah suatu kewajiban. Tidak lain, itu semua kebaikan buat diri kita. Allah tidak membebankan pada kita sesuatu kewajiban kecuali untuk kebahagiaan kehidupan kita, dunia, kematian, kuburan, dan akhirat kita. Mudah-mudahan Ketua DKM Bapak Ustadz Asep dan Ketua Forum DKM Secipra Raya Bapak Kiai Haji Agus dan seluruh jajarannya, dan Ketua Dewan Suro beserta Ketua DKM Secipra Raya dibantu oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, dan diberikan panjang umur di dalam taat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.